Misal media pembelajaran untuk anak PAUD tadi kan udah ya, gimana memahami emosi. Untuk anak kelas 1-2, gimana sih membaca? Gimana sih jangan sampai kelas 1 itu harus sudah bisa membaca untuk masuk SD gitu. Masa transisi itu ada di kelas 1-2 Bapak Ibu. Jadi ada di TK 1-2 gitu, jembatannya di situ. Jangan langsung jelek TK terus kelas 1 itu harus sudah bisa membaca. Nah, media apa nih? Bisa pakai kartu huruf, anak-anak menyusun huruf, bisa juga mungkin digunakan untuk anak-anak yang udah usia untuk kelas atas gitu ya. Kelas 5 materi tentang perbandingan buat jus gitu ya. Jus wortel sama apel digabung gimana ya? Perbandingannya seperti apa ya? Pakai gula nggak ya? Airnya seberapa ya? Itu sudah bisa Bapak Ibu. Dengan mungkin dikasih kartu-kartu tentang kartu-kartu wortelnya itu seberapa, dikasih gambar, itu bentuk itu berarti setengah, mungkin dia harus memotongnya gitu. Kalau di SMP gitu ya, memahami tentang deskripsi itu nggak bisa hanya dibayangkan aja, mungkin perlu stimulus kartu juga boleh. Terus kalau mau pakai ular tangga gitu ya, biasanya kan ular tangga nih menyebutkan misal nih bagaimana mengidentifikasi teks deskripsi sudah ada majas personifikasinya atau belum, dikasih ular tangga pertanyaan-pertanyaannya, anak-anak mengikuti gitu ya, mulai dari 1 sampai 100 gitu. Jadi bisa tuh digunakan, bisa dilakukan untuk anak SMP. Kalau anak SMK, kalau mau berdiferensiasi gimana? Apakah kalau diferensiasi itu anak itu menghasilkan produk sama semua itu nggak diferensiasi gitu? Pernah nih satu waktu murid saya membuat teks prosedur yang dikonversi ke bentuk lain. Dalam satu kelas, anak-anak itu hanya membuat video, semuanya video gitu ya, anaknya sekarang udah lulus, jadi semuanya bikin video. Saya ngerasa lah, jangan-jangan produknya ini anak-anak tidak ada diferensiasinya nih gitu, jangan-jangan produk yang digunakan anak-anak dipakai oleh anak-anak ini tuh nggak begitu pas gitu ya. Saya kan pengennya diferensiasi, ada yang pakai apa ini web, ada yang pakai voice note, ada yang pakai video, kok semua satu kelas video gitu. Dan ternyata setelah berjalan Bapak Ibu, satu kelompok ada yang menyatakan, Bu Devi kalau saya buat video, saya tuh nggak pede Bu Devi gitu kan. Terus kelompok lain nyaut, saya tanya nih ke teman-temannya, gimana ya untuk membuat anak ini itu memahami gitu, memahami untuk buat video gitu. Padahal tadi dia milihnya video gitu. Bu, dia itu udah pinter banget buat animasi. Ternyata dia bikin animasi Bapak Ibu gitu ya, di luar ekspektasi saya gitu. Dengan waktu itu saya hanya bikin kartu aja, kartu tentang pemilihan tema. Jadi pemilihan tema yang itu sudah kita daftar dari awal temanya apa aja, terus mereka akhirnya diacak untuk memilih challenge-nya itu, memilih tantangannya. Dari situ ternyata karena anak-anak merasa bahwa ini lebih kontekstual, dan situ anak-anak seneng nih gitu, dan akhirnya media yang konten produk yang mereka apa ya yang mereka kumpulkan itu ternyata beragam, dari mulai anak-anak bikin tulisannya, saya bayangannya itu kalau teks prosedur tulisan yang berjajar itu udah cukup gitu, ternyata anak-anak bikin animasi, bikin kartun yang itu menjelaskan, terus kartunnya jalan-jalan gini caranya nginstal apa di PC dan lain sebagainya gitu. Nah, media yang saya gunakan kenapa hanya sederhana-sederhana kartu soal, terus habis itu kartu soal, maaf, kartu apa ini pengenalan, terus kartu deskripsi dengan bentuk foto, kartu fabel dengan gambar, terus habis itu pakai apa ini ular tangga kayak gitu. Hal yang sederhana ini yang masuk di dunianya anak. Gimana berkelompok. Terus kadang saya bikin barcode gitu. Kalau anak-anak memang kayaknya perlu tantangan lebih nih gitu. Mereka belum tahu tentang barcode. Bukan berarti terus stop, kita nggak kasih gitu. Padahal barcode itu mereka sudah bisa di Google. Itu kan sekarang sampingnya itu udah ada kayak gambar foto untuk mendeteksi barcode ya. Nah, itu saya ajarkan ke anak-anak. Akhirnya anak-anak tahu fungsi barcode itu kalau di tempat-tempat lain itu buat apa gitu ya. Anak SD yang masuk kelas
kelas 1 SMP memahami tentang barcode, oh ternyata seperti ini. Akhirnya dari barcode itu isinya sebenarnya itu bacaan, video gitu ya. Yang awalnya mereka dikasih lembaran tuh malas untuk baca Bapak Ibu. Tapi karena itu di scan barcode, mereka penasaran, Bu Devi saya mau scan barcode lagi dong gitu. Yang padahal kadang kalau dikasih bacaan, males. Bu saya yang pendek aja, Bu saya yang pendek aja, videonya juga yang pendek gitu. Tapi ternyata ketika dia lihat barcode, ada aktivitas nyeken gitu ya, nyeken barcode, itu membuat anak-anak merasa, saya dilibatkan nih, saya harus nyeken lagi, yang biasanya mereka cuma satu aja, di situ bisa tiga sampai 4 yang dibaca teks labelnya gitu. Dan videonya juga lebih dari 1 gitu. Cuman memang kita ada komitmen waktu, sampai jam segini kita harus ada di pos 2. Sampai jam segini berapa menit kita harus ada di pos 3. Ada maksimalnya gitu. Jadi tetap terkontrol, jadi tetap anak-anak memahami bahwa oh kesepakatannya seperti ini.